Supir ambulans dari PT Bintang Medika, Ahmad Syahrul Ramadan mengungkapkan sederet fakta tentang kondisi jenazah Brigadir J. Menurutnya, jenazah Brigadir J tertutup masker dan berlumuran darah saat dievakuasi pada 8 Juli 2022 silam. Jenazah atau masih tergeletak? Belum, Yang Mulia. Tergeletak berlumuran darah. Masih tergeletak berlumuran darah. Belum. Baik, Yang Mulia. Hal itu disampaikan Syahrul saat menjadi saksi untuk terdakwa Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 7 November 2022. Dalam kesaksiannya, Ahmad menceritakan bagaimana awal dirinya diminta mengevakuasi jenazah Yosua. Ahmad mengaku ada telepon masuk sekitar pukul 7 malam dari orang tidak dikenal dan mengatakan membutuhkan layanan ambulans. Sejak awal, Ahmad sudah menaruh curiga diminta ke rumah Duren 3, Jakarta Selatan. Tapi, ia menyatakan telepon dari orang tidak dikenal adalah lazim. Namun, kecurigaannya muncul karena saat itu ia diminta membawa jenazah. Padahal, berdasarkan penugasannya, selama ini ia lebih sering diminta menjemput pasien sakit. Bila ada permintaan membawa jenazah, hal itu berdasarkan permintaan dari kepolisian, yakni pihak Satlantas Jakarta Timur. Setibanya di Duren 3, Ahmad melihat jenazah Brigadir Yosua berlumuran darah dengan wajah tertutup oleh masker berwarna hitam dan mengenakan kaos putih. Ahmad melihat dada kiri Brigadir Yosua bolong akibat luka tembak. Ia pun meyakini ada luka tembak di badan Yosua. Hakim juga sempat mengkonfirmasi posisi jenazah saat Ahmad pertama kali melihatnya. Menurut Ahmad, posisi Yosua dalam keadaan telentang dengan kaos yang sedikit terbuka. Apa yang saudara lihat pertama kali melihat jenazah? Hanya luka tembak, Yang Mulia. Ya, di mana? Di sini, Yang Mulia, di dada. Tahu dari mana kalau itu luka tembak? Ada bolongan, Yang Mulia. Foto Yosua sempat ditunjukkan di ruang sidang. Posisinya sedang dalam posisi telentang. Sementara di sekitarnya terlihat genangan darah. Ahmad menceritakan ia kemudian diminta tolong mengecek nadi Brigadir Yosua dengan menggunakan sarung tangan karet. Ia pun mengecek nadi di tangan kiri Brigadir Yosua. Namun, denyut nadi sudah tak bisa dirasakan lagi. Usai memastikan nadi Brigadir J sudah tidak ada, Ahmad bergegas mengambil kantong jenazah. Setelah itu, Ahmad mengambil kantong jenazah di mobil ambulansnya. Di sana, ia ditanya polisi karena kantong jenazah yang dia bawa bertuliskan Korlantas Polri. Singkat cerita, Ahmad memasukkan jenazah Brigadir Yosua dengan dibantu 3-4 orang. Namun, kaki jenazah harus dilepit oleh Ahmad karena tidak muat masuk ke dalam kantong jenazah. Ahmad kemudian mengevakuasi jenazah Brigadir Yosua ke Rumah Sakit Polri. Setibanya di RS Polri, Ahmad malah diarahkan petugas kepolisian untuk membawa jenazah Yosua ke instalasi gawat darurat atau IGD. Padahal, menurutnya seharusnya jenazah langsung dibawa ke kamar jenazah atau ruang forensik. Mau tidak mau, Ahmad menuju IGD rumah sakit yang berada di Kramat Jati, Jakarta Timur tersebut. Menurut Ahmad, kondisi ruang IGD saat itu sedang ramai. Dia pun menyerahkan jenazah Yosua yang telah dibawanya dari rumah dinas Verdi Sambo. Setibanya di IGD, Ahmad ditanya petugas RS Polri perihal berapa jumlah korbannya, dan ia pun bingung. Singkat cerita, Ahmad menuju kamar jenazah, bertemu dan diminta seorang anggota propos untuk menurunkan jenazah. Akhirnya, Ahmad lalu menaruh jenazah Brigadir J ke troli dan memarkirkan mobil. Setelah itu, ia pamit pulang. Namun, Ahmad malah ditahan oleh seorang petugas yang tak dikenal namanya. Ia pun menuruti arahan tersebut dan menunggu di dekat masjid rumah sakit. Ketika merasa haus dan lapar, hendak mencari makan dan minum, Ahmad tidak diperkenankan. Ahmad malah dibelikan sate dan minum oleh petugas tersebut. Ia menuturkan dirinya baru diizinkan pulang setelah subuh. Ahmad pun tidak tahu menahu apa yang terjadi di dalam rumah sakit hingga dirinya pulang di waktu subuh. Ahmad juga menyatakan tidak menerima bayaran lebih selain biaya mobil ambulans dan cuci mobil. Dalam kasus ini, Richard
Riki dan Kuat didakwa jaksa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dengan ex-Kadif Propam Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati.